Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Imopreneur di seluruh dunia. Nah, ketemu lagi di video kali ini. Saya akan membahas tentang sesuatu yang sangat-sangat banyak dipertanyakan oleh orang-orang di luar sana. Nah, pertanyaan mereka itu adalah mengapa banyak orang yang gagal di bisnis ataupun perusahaan MLM. Nah, di sini saya akan membahas dua hal yang sangat berkaitan dengan pertanyaan tersebut. Yang pertama, mengapa orang gagal di bisnis MLM itu karena masuk di bisnis MLM itu sangat mudah dan sangat gampang, teman-teman. Orang yang bergabung di bisnis MLM itu mau orangnya malas, orangnya suka marah, orangnya tidak tamat SD, tidak tamat SMP, tidak tamat SMA sekalipun, ataupun bahkan orang ada gangguan jiwanya bisa dan halal masuk MLM. Nah, saking gampangnya itu mereka dengan leluasa untuk masuk MLM. Karena kenapa? Dengan cara untuk bergabung di bisnis MLM itu cukup dengan membeli produknya. Mereka sudah resmi bergabung di bisnis tersebut. Nah, teman-teman, ibaratkan di sini kita ambil contoh satu pekerjaan, yaitu dokter. Dokter itu untuk menjadi seorang dokter kita perlu yang namanya dites berkali-kali. Yang namanya melalui proses A, B, C sampai Z. Itu sangat ketat, sangat melewati banyak proses yang panjang. Harus investasi besar, harus belajar mati-matian, harus ada persyaratan ini itu, dicek ini itu, baru mereka bisa terpilih menjadi dokter. Jadi kenapa banyak dokter yang sukses? Karena memang mereka sudah ada tahapan, sudah dites secara benar dan secara tepat. Nah, ibaratkan gimana kalau kita membayangkan bisnis MLM harus yang namanya dicek seperti itu, sesulit pada saat kita ingin menjadi seorang dokter itu, mungkin bisa jadi tidak ada lagi orang yang gagal di bisnis MLM karena memang sudah terlatih, sudah terpilih dan sudah lolos dengan berbagai jenis prosesnya. Nah, seperti itu. Jadi sangat mudah memang yang namanya, dan sangat besar kemungkinan untuk orang kebanyakan gagal di bisnis MLM karena satu itu pendaftarannya ataupun cara masuk di bisnis MLM itu sangat mudah dan gampang serta bisa dijalankan oleh semua kalangan. Nah, yang kedua di sini yang sangat penting juga itu adalah sikap. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena di sini sikap sangat berperan penting untuk mencapai sebuah keberhasilan. Ibaratkan kita memikirkan bahwasanya berbisnis MLM itu adalah bisnis yang kecil. Otomatis apa yang kita dapatkan ataupun hasil yang kita raih itu juga akan kecil karena itu sesuai dengan pemikiran kita. Kalau kita menganggap bisnis MLM itu adalah bisnis besar, maka kita juga akan mendapatkan hasil yang besar. Jadi di mana tergantung dari pola pikir kita masing-masing. Sikap kita menyikapi bagaimana bisnis itu. Nah, kalau kita sudah dari awal beranggapan bisnis MLM itu bisnis kecil, jadi walaupun upline kita menawarkan kita untuk membeli alat bantu semacam buku motivasi, CD motivasi, ikut seminar dan ikut training di berbagai kota, itu kita selalu beralasan, selalu menunda, selalu menolak dengan alasan ada acara keluarga, ada arisan, ada ulang tahun teman dan acara-acara yang lainnya. Kalian mengesampingkan bisnis kalian. Kenapa? Karena kalian tidak memprioritaskan bisnis kalian tersebut. Beda dengan kalian yang bekerja di perusahaan, yang dimana di perusahaan tersebut ada yang namanya bos. Otomatis pada saat kalian tahu akan ada diadakan meeting, walaupun kalian ada acara di luaran sana, kalian akan menolak atau menunda satu persatu acara tersebut demi untuk bisa hadir ke meeting. Karena memang kalian terikat waktu, terikat peraturan. Beda dengan bisnis MLM yang dimana itu waktunya semuanya itu kalian yang menentukan. Mau hasil yang besar, kalian juga harus
memberikan pengorbanan yang besar, kinerja yang besar. Nah, jadi di sini tergantung dari sikap kita bagaimana menyikapi bisnis tersebut. Ibaratkan sekarang kalau kalian menganggap bisnis kalian itu bisnis yang besar, ayo mulailah yang namanya memprioritaskannya. Mulai lengkapi semua alat-alat bantunya, mulai rutin untuk ikut seminar, mulai aktif membina jaringan, semua jaringan kalian follow up. Kalian telepon satu persatu, tanyakan gimana kabarnya, gimana, ada kendala enggak selama menjalani bisnis ini. Customernya kalian juga hubungi, kalian kasih perhatian kepada customer kalian, karena dimana saya sampaikan bahwasanya pelayanan itu nomor satu. Kalau pelayanan kita baik itu pasti akan terjadi yang namanya repeat order. Kalau kita memprioritaskan bisnis kita, kita akan mengerahkan seluruh tenaga kita untuk betul-betul memberikan yang terbaik dalam bisnis kita tersebut. Kalau kita tidak memprioritaskannya, itu terserah kita. Kita mau kerja jam berapa, kita mau posting sehari berapa kali, kita mau prospek orang sehari berapa kali, kita mau ikut seminar atau tidak, itu hak kita. Kita cuek dengan hal itu. Upline mau marah-marah, mau ataupun setengah mati menyuruh kita untuk melengkapi alat bantu, kita tidak dengarkan, karena memang kita tidak menaruh hati pada bisnis tersebut, kita tidak memprioritaskannya. Jadi kenapa memang banyak gagal sebagian orang di bisnis MLM, bahkan lebih banyak yang gagal dibanding yang sukses, karena memang hanya sedikit orang yang memprioritaskan bisnis tersebut. Tapi alangkah beruntungnya bagi mereka yang sedikit itu, karena mereka merasakan nikmatnya berbisnis imogen, berbisnis MLM. Nah, tapi belum terlambat kawan-kawan. Kalau memang kalian mau yang namanya mendapatkan hasil yang maksimal di suatu bisnis, ayo mulai sekarang kita menomorsatukan bisnis kita dari yang lainnya, kegiatan yang lainnya. Karena kenapa? Kalau kita bisa memulai dari sekarang untuk memprioritaskannya, insya Allah kedepannya kita akan lebih cepat meraih yang namanya kesuksesan. Jangan mudah bosan, jangan gampang menunda pekerjaan. Kalau kita bisa sukses di usia muda, kenapa tidak? Oke teman-teman, mungkin itu dua hal yang menjadi penyebab kenapa banyak orang yang gagal di perusahaan ataupun bisnis MLM. Yang pertama, karena untuk masuk di bisnis MLM itu sangat mudah, sangat gampang. Yang kedua, karena faktor sikap mereka yang tidak memprioritaskan bisnis mereka. Oke teman-teman, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Mohon maaf kalau memang masih banyak yang belum kalian terima ataupun masih banyak yang kurang dipahami. Insya Allah di video selanjutnya kita akan lebih mengupas tuntas apa-apa saja yang perlu kita ketahui tentang bisnis MLM dan bagaimana sehingga kita bisa sukses di bisnis MLM. Oke, sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.